ini nggak perlu kami sampaikan hasil jawaban dari para pemateri. Nah, ini langsung kita masuk ke termin yang kedua, pertanyaan lagi 3 orang. Jadi mungkin ibu-ibu, mohon ibu-ibu ada yang bertanya. Ibu-ibu, kira-kira ada yang bertanya mboten ibu-ibu? Atau mbak-mbak? Mbak-mbak? Nah, ini. Lalu kemudian kalau nggak ada silahkan Pak Habib ya. Terus kemudian ya ini ada berapa orang? Ini tadi 3 orang, ini ada 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Subki. Beto Habib niku ewa kados saya niki boten sekeco. Pun Habib asli, saya asli KTP maksudnya. Pertanyaan saya yang dengan Pak Kiai Yasin tadi menyatakan bahwa bidan dapat separuh. Terima kasih. Itu sangat, saya sepakat sekali untuk hal itu. Yang kedua, pertanyaan kepada bahwa wakil atau panitia punya hak otoritas penuh, ya? Hak otoritas. Wakil. Oh, yang mewakilkan. Ya. Pertanyaannya terkait dengan wakil tadi. Saya bercerita sedikit tentang wakil tadi, bahwa di suatu tempat yang sejahtera sekali rakyatnya, sehingga di situ hampir mayoritas warga tersebut mengeluarkan kurban, misalnya berbentuk kambing. Kemudian setelah, karena sangat sejahtera sekali pemerintahan yang kerja itu, kemudian wakil ini saking banyaknya kurban, daging kurban, sehingga penyaluran daging kurban tersebut sampai tidak bisa tersalurkan, tidak diambil, tidak bisa dikonsumsi karena terlalu banyaknya, dan akhirnya wakil ini punya inisiatif untuk menjualnya. Nah, ini bagaimana hukum dari wakil tersebut? Mungkin kurang lebihnya semacam itu, karena ini negara yang sejahtera sehingga daging itu sampai apa itu? Turah-turah. Cukup ya. Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penanya yang kedua, Mas Rin, silakan. Angger aja pincang lemu ya. Paling takonnya pincang tapi lemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu badhe tanglet. Seumpama terjadi sebuah kasus, ada korban kerbau untuk 7 orang. Ketika akan disembelih, kerbau ini diserahkan ke panitia masjid. Ketika akan disembelih, tiba-tiba kebuli ucul, mluwayu, lepas. Kebune ucul, mluwayu, karena panitia tidak bisa nyekel, terpaksa kebut tersebut dilumpuhkan dengan cara ditembak kakinya. Ditembak kakinya. Terus setelah ditembak itu baru disembelih. Kira-kira korbannya itu sah atau tidak? Kalau tidak sah, yang bertanggung jawab mengganti kerbau itu kan ada kemungkinan tidak sah, Ji, gitu loh, Ji. Ya. Kalau tidak sah, yang bertanggung jawab untuk mengganti kerbau itu dari pihak panitia atau mudhoki. Ngoten, matur suwun. Ya, makasih. Untuk penanya yang ketiga silakan Bapak. Oke. Asmanipun, Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Bapak Suwandi.
kepada bapak-bapak kiai yang kalau hormati, di sini saya mau atau minta penjelasannya. Ada seorang penyembelih yang pada waktu menyembelih hewan korban tiba-tiba golok atau pesonya terpental atau jatuh karena kaget kepala hewan yang disembelih, kepalanya itu bergerak. Nah, otomatis si modin atau penyembelih tersebut pesonya sampai terjatuh, dan pada waktu bersamaan si modin pada waktu menyembelih menikah urat lehernya itu belum putus. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya hewan yang disembelih modin tersebut pada waktu kondisi urat lehernya belum terputus? Apakah ini sah atau tidak? Yang kedua, apakah penyembelihan tersebut itu harus diulang atau cukup seperti itu tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Anam dari Jagalan. Pertanyaannya, ada seekor sapi dikawinkan silang dengan seekor kambing. Nah, kemudian lahirlah seekor sapi. Terus sebentar Mas. Terus apakah diperbolehkan dari seekor sapi itu untuk dijadikan korban? Terus apabila diperbolehkan, apa hukum asli dari seekor sapi itu? Apakah tetap seekor sapi, artinya dia diperbolehkan untuk 7 orang. Apabila hukumnya seperti seekor kambing, dia hanya untuk 1 orang. Terima kasih. Nama silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan dari Krandon. Saya mau bertanya di pembagian kurban seperti yang sudah dijelaskan Pak Yai Subhan tadi, mengenai orang yang kurban bernadar. Tadi dijelaskan di poin 1, jika si korban nadar terlanjur memakannya, maka wajib menggantinya sesuai kadar yang dimakan. Tadi menjelaskan kalau itu hukumnya haram. Apakah dengan mengganti hukum haram itu menjadi gugur? Nah, ya, pertanyaan yang kedua mengenai akikah. Di sini dijelaskan mengenai waktu pelaksanaan. Jika seseorang sampai akil balik belum diakikoi dan dia sudah mempunyai anak, yang mana dia harus mengakikoi anaknya, itu yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Lebih utamanya itu mengakikoi diri sendiri atau anaknya terlebih dahulu. Ini pertanyaan dari teman saya dan saya belum berani menjawab karena keterbatasan ilmu saya. Terus yang ketiga itu, jika seseorang mengakikoi anaknya dalam pembelian hewan korban itu, contohnya gini, kambing itu harganya 2 juta. Tapi ketika itu dia itu mempunyai uang 1.800.000, dan dia itu bilang sama yang jual kambing, yang 200 tak utang, ya gitu. Nanti setelah pelaksanaan ada duit tak ganti gitu. Nah, gimanakah hukumnya itu? Apakah diperbolehkan atau tidak? Dari saya terima kasih, mohon penjelasannya. Terima kasih. Ini ada 5 penanya.
Satu pertanyaan yang dari sahabat Habib Ali Subhi tentang ketika di suatu daerah ini kesejahteraan masyarakatnya sangat tinggi sehingga panitia ini kebingungan untuk membagi pendistribusian daging kurban, lalu kemudian sampai tidak terdistribusikan, kemudian punya inisiatif untuk menjual. Bagaimana ini nanti dengan alasan yang seperti itu kemudian panitia menjual. Lalu pertanyaan dari sahabat Rin, ada satu kerbau kemudian sudah diserahkan ke panitia, lalu kemudian kerbau lepas dan sehingga panitia tidak bisa menangkap, lalu ditembak kena kakinya, lalu kemudian disembelih atau Kang? Tah ditembak terus mati, kena sikile iku mau terus mati apa disembelih? Durung. Nah, kan sembelih kan berarti. jadi itu nanti bagaimana kalau memang dikatakan tidak sah, nah ini nanti siapa yang bertanggung jawab gitu mengganti kalau memang tidak sah. Oke, siap. Oke, niki untuk dua pertanyaan dulu, silakan dijawab oleh para masyayikh, para kiai. Silakan Gus Umam atau Pak Amin Yasin, monggo. Apa tadi? Sapi kawin karo kambing. Apa ada itu? Ya ini ya. Sapi kawin karo kambing. Ini pertanyaan rekayasa ini mungkin ya. Pertanyaan pengandaian. Ya, jadi harusnya pertanyaan kayak gini, pertanyaan yang kurang penting sebenarnya ya, karena yang lebih penting itu yang waqiah. Tapi sih ya boleh-boleh dan sudah terlanjur ditanyakan ya, sehingga ya harus kami jawab. Jadi begini, perkawinan dua jenis yang berbeda ini anak yang lahir ya dari perkawinan itu ikut kemana? Ikut bapaknya tah ibuke ya. Ini lihat-lihat masalahnya ya, lihat-lihat masalahnya ya. Yang ditanyakan tadi masalah udhiyah ya. Jadi pertama ada dua pertanyaan. Yang pertama, boleh dibuat korban apa enggak? Pertanyaan. Terus yang kedua, kalau boleh dia dianggap seperti sapi atau dianggap seperti kambing. Nah yang pertama masalah dibuat korban boleh apa tidak, tentu boleh, karena dia pasti mengikuti salah satu. Nah orang bapaknya ya ibuke ya. Jadi lah bapaknya kalau ibuke oleh nggo korban kabeh. Ya kan? Kambing karo sapi ya. Ini beda kalau yang satu ndak boleh dibuat korban, yang satu boleh. Nah ini malah ndak boleh. Jadi kalau yang satu ya kuda, yang satu sapi, anaknya nggak boleh buat korban ya. Apapun bentuknya ikut yang ndak boleh. Tapi dalam soal tadi itu kan kambing dan sapi, berarti bapak ibu oleh anaknya ya oleh tiga korban. Pertanyaan berikutnya, kalau boleh dan ternyata boleh, dia mengikuti sapi atau mengikuti kambing? Ini kalau dalam kaidah dia mengikuti yang akhos, yang lebih rendah tingkatannya. Kalau wal udhiyah ayat wayat ba'u akhassahuma fil udhiyah, mengikuti yang akhos ya, bapak ibune kambing dan sapi ya mengikuti yang kambing. Jadi nggak boleh dibuat 7 orang meskipun berupa sapi, meskipun berupa seekor sapi. Jadi dia mengikuti yang lebih rendah tingkatannya, dalam hal ini adalah kambing, berarti untuk 1 orang. Wakil menjual. Tadi sudah ya, jadi anak kambing dan sapi mengikuti kambing ya, mengikuti. Jadi
Jadi untuk satu orang saja. Kemudian wakil atau panitia menjual daging. Jadi wakil atau panitia tidak boleh menjual daging, ya, korban tidak boleh, ya. Karena dia kedudukannya dalam hal menjual, kedudukannya sama dengan mudhohi langsung. Kedudukannya dalam hal menjual sama dengan mudhohi atau orang yang berkorban. Mudhohi tidak boleh menjual hewan korbannya. Maka wakil dalam hal ini, dalam hal menjual itu kedudukannya sama dengan mudhohi, sehingga tidak boleh menjual daging korban itu. Lah kok over kelebihan? Ya malah enak lah karek diwehno wong-wong tambah rejone ngono. Jadi atau dilempar ke luar daerah mengikuti pendapat yang memperbolehkan, ya tadi Imam Isnawi. Jadi tidak boleh menjual kesimpulannya. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua tentang hewan kerbau yang lepas kemudian ditembak kakinya, itu masih sah untuk korban apa tidak? Secara wajar tembak kaki berulang kali terus roboh, itu kira-kira ya patah. Kalau nggak patah, nggak mungkin dia roboh. Kalau patah, maka sebagaimana makalah yang disampaikan oleh Pak Kiai Subhan, maka dia tidak bisa digunakan untuk korban. Meskipun dipotong, itu sah pemotongannya, artinya dagingnya itu menjadi daging yang halal, tapi untuk korbannya tidak sah. Karena patah, cacat yaitu patah kakinya. Kalau diteruskan, terus siapa yang tanggung jawab? Itu kan? Siapa yang tanggung jawab? Apa yang tanya? Ya, ini melihat kasusnya. Pada dasarnya yang wajib tanggung jawab adalah mereka yang ikut andil dalam kecerobohan. Tinggal siapa yang ceroboh? Kalau itu baru masih dipegang oleh si pemiliknya, mundhohi, baru mau diserahkan, kok sudah lepas, ya tanggung jawab ya mundhohi sendiri. Ya mundhohi sendiri karena masih di tangannya. Kalau sudah diterima oleh panitia, kalau sudah diterima oleh si panitia, kemudian lepas, yang tanggung jawab ya panitia. Panitia yang siapa kan gitu? Apakah ketuanya atau siapa? Pada dasarnya yang ceroboh. Andai kan lepasnya itu dikarenakan ketika diikat itu ternyata talinya sangat kecil, itu tidak imbang dengan tenaga si kerbau, maka yang tanggung jawab bukan panitia yang bagian logistik kerbau mencarikan rumput, tidak, tapi panitia yang bagian ya bagian nyancang itu. Siapa itu? Tapi nggak bakul loh, beda. Kalau sudah diserahkan oleh panitia kepada panitia, oleh bakul kerbau sudah menyerahkan kepada panitia, tidak ada apa-apa, terus bakul pulang, itu sudah tanggung jawabnya si panitia, tidak bakul. Sementara panitia tahu bahwa talinya itu sangat kecil, ya ceroboh ya dia, tidak ketuanya, tidak sekretarisnya, tapi panitia yang bagian cancangan. Nih, jadi kecerobohannya di mana? Disitulah yang tanggung jawab. Lah, bentuk tanggung jawabnya ya monggo. Apa nanti terus minta maaf terus bagaimana sebaiknya dirembuk, atau memang dia yang harus mengganti? Ya monggo bentuk tanggung jawabnya.
Jadi pada dasarnya yang ikut tanggung jawab adalah mereka yang ikut andil dalam kecerobohan sehingga terjadi lepasnya hewan. Nah, kemudian ya tadi karena yang ditembak itu kaki ya, pajarnya memang patah. Kalau nggak patah dia tidak roboh. Sebaiknya kalau menembak itu ya bagaimana yang kira-kira itu tidak cacat. Kalau Pak Sofyan itu punya teori tembak bius, tembaknya pakai bius, jadi nggak cacat, sehingga nanti bisa dipotong lagi. Kalau kaki kan memang parah. Lebih parah lagi ketika yang ditembak itu adalah bagian yang vital, yang mematikan. Contoh apa? Jantung atau bagian kepala. Tapi kerbu itu kuat loh ya. Kadang ditembak 3 kali, 5 kali masih nggak roboh loh, sangat kuat sekali. Kadang kalau kita melihat tembak kepala terus glosor, itu memang di tempat yang sangat fatal. Kalau itu terjadi langsung disembelih. Kalau memang di saat disembelih masih punya hayat mustaqirrah, saya ulang, di saat disembelih masih punya hayat mustaqirrah, maka penyembeliannya sah sehingga dagingnya pun halal dikonsumsi meskipun kurbannya nanti tidak sah. Tapi di saat disembelih kok sudah tidak ada hayat mustaqirrah, maka penyembeliannya pun tidak sah sehingga dagingnya najis, haram dimakan. Lah wis ngono anggere didum li imam masjid gelem nampa. Ini kaitannya dengan penyembeliannya. Oke, soal berikutnya yaitu di saat disembelih ternyata pesonya itu jatuh. Pesonya jatuh, terus ada kalanya ganti peso diteruskan, ada kalanya terus takut grogi melayu. Entah nanti prakteknya ya. Pesonya jatuh. Kalau memang secepatnya ngambil peso lagi atau ganti peso, terus diteruskan di saat masih ada hayat mustaqirrah, maka penyembelihannya sah, kurbannya juga sah. Yaitu ketika begitu jatuh secepatnya langsung ganti peso yang baru atau pakai itu lagi, di saat masih ada hayat mustaqirrah diteruskan sehingga kedua urat itu putus. Di saat masih ada hayat mustaqirrah, maka penyembelihannya sah, korbannya pun sah. Yang wajib putus itu 2, yaitu saluran makan dan saluran nafas. Saluran nafas itu sini, saluran makan itu di belakangnya kerongkongan itu, tepat di belakangnya. Kalau nggak diperhatikan tidak kelihatan. Kalau saluran nafas itu kan kelihatan lubang, meko selang. Tapi kalau saluran makan ketika putus dia itu mengkeret. Kalau boleh saya mengumpamakan kayak dubur. Kayak dubur, ketika ada yang lewat maka dia mekar, kalau nggak ada ya mingkup. Ketika dipotong putus, itu ya terus mengkeret gitu. Adapun urat yang lain ada 2 lagi di sini pada jadi istilahnya, yaitu hukumnya adalah sunat. Jadi kalau memang secepatnya diteruskan pemotongannya, baik pakai pisau tadi atau ganti pisau, di saat masih ada hayat mustaqirrah, maka sah penyembeliannya dan sah juga akikah kurban atau akikahnya. Ini mestinya sering terjadi ya. Kadang-kadang kita nembak burung jatuh, begitu jatuh kelebek-kelebek terus dipotong, disembelih. Itu hati-hati, bisa jadi dia masih hidup langsung dipotong, tapi hayat mustaqirrahnya sudah hilang,
Apa yang terjadi? Ya haram penyembelihannya. Haram penyembelihannya. Ada mobil lewat terus melindus hewan, entok atau yang lain. Langsung segera disembelih. Kalau memang masih ada hayat mustaqirrah, ya halal dan sah. Tapi kalau sudah tidak ada hayat mustaqirrah, maka penyembelihannya tidak sah. Ini beda lagi dengan hewan yang sakit asli. Hewan yang asli sakit, mbuh tipes, mbuh nopo niku umpama. Pokoknya sakit ya, tidak terkena apa-apa. Asal masih ada hayat, meskipun mustamirrah, tidak mustaqirrah, asal masih ada nafase, itu disembelih masih sah. Ini hewan yang tidak terkena apa-apa hanya karena sakit biasa. Beda dengan hewan yang kejatuhan batu atau bagaimana, itu beda hukumnya. Terima kasih, mungkin bisa ditambah oleh Pak Subhan nanti. Terima kasih. Untuk masalah makan daging korban nadar itu haram, jelas mestinya ada ketentuan amidan aliman ya. Jarak tur ngerti. Nek kan gini wong sing ora jarak tur ora ngerti, cono dipeksa ngerti, ning dipeksa nek ora dipateni ya lain. Atau tidak tahu sama sekali, ya ndak haram. Tapi nek begitu tahu ya harus tetap, iki kan itlaf, harus mengganti meskipun tidak berdosa karena dia tidak tahu, karena ini termasuk bagian itlaf, harus doman, harus mengganti. Kemudian masalah hutang kekurangan pembelian binatang korban, itu hukum hutang untuk ibadah atau yang lain tuh secara mutlak itu wong utang oleh ta ora, senajan utang kanggo korban, asal punya jagaan istilahnya kanggo nyauri iku ya ora apa-apa. Nek ora ana sing dijagakno kanggo nyauri, padahal iki ora dalam kondisi darurat, nek ora dilakoni ndadekno ngene ya haram. Iku seperti hutang-hutang yang lain seperti itu, ora apa-apa. Mobilnya pirang-pirang pas orang go duit duitnya kurang kok, tak enggak apa-apa masalah hutang, karena ada yang ada jihadun dohiratun sing kanggo melunasi hutangnya. Kemudian saya tambah dari penjelasan tadi, ini ada penjelasan yang lebih ringan mengenai peso yang terjatuh tadi. Dalam Tanwirul Qulub, selama penyembelihan kedua itu dilakukan secara seketika, tidak harus ada hayatul mustaqirrah. Sekalipun ya, kalau dilakukan secara seketika, begitu tiba langsung dicupuk maneh langsung, ora ana jarak sing suwe. Tidak harus ketika penyembelihan kedua itu ada hayatul mustaqirrah. Tapi kalau jaraknya lama itu harus ada hayatul mustaqirrah. Ini lebih ringan dalam kitab Tanwirul Qulub. Demikian, nanti kalau ada tambahan. Masih ada satu lagi yang belum terjawab Pak Subhan. Akikah, orang yang belum akikah sampai akil balik, lalu kemudian belum diakikahi oleh orang tuanya sampai akil balik, kemudian dia menikah terus punya anak, dia mau mengakikahi anaknya, itu lebih utama mana? Mengakikahi dirinya dulu apa anaknya? Tanggung jawab akikahku orang tua kepada anak. Ketika orang tua ndak mengakikahi anak sampai usia balik, ini kanggoning anak setelah usia balik tidak ada anjuran ya, boleh saja mengakikahi, tapi tidak anjuran. Kemudian kalau ada masalah gini gimana? Apik ngakikahi awake apa anak ya anake, wong akikah tanggung jawab orang tua. Apik ngakikahi anake karena sudah lepas
dari dirinya. Gitu. Demikian karena sudah larut malam jam 11 dan tidak mungkin saya selaku moderator menyimpulkan dari semua jawaban yang ada karena masing-masing sudah mendengar semua. Nanti justru malah ketika saya simpulkan nanti ada distorsi ya. Jadi saya khawatir, jadi makanya di samping ya terus. Ya pokoknya intinya beginilah. Tadi ada beberapa hal yang perlu kita kaji ulang ya. Ini kira-kira ada celah nggak kalau misalkan kita punya tetangga ini Pak Amin ya, artinya bahwa tetangga kita ini non muslim tapi juga fakir, sangat fakir sekali, lalu kemudian kita berkorban, itu seringkali muncul pertanyaan itu. Jadi kayaknya artinya dari udhiyah itu ya, ada nggak qaul yang mengatakan bahwa itu boleh, qaul dari Syafi'iyah maksudnya ya. Ini karena untuk mengatasi berbagai macam pertanyaan yang seperti ini sering muncul di daerah-daerah minoritas. Jadi ketika laren tuku dhisik, engko ketoke kok koyoke piye ngono, membeda-bedakan antara sama-sama warga negaranya, artinya begitu. Artinya kalau dilihat seperti ini berarti fikih itu bukan memberikan solusi ketika seperti ini. Nah, ini ketika kita dituntut untuk bisa memberikan jawaban yang memuaskan mereka itu loh, ini ada nggak celah yang seperti itu. Nah, ini mungkin nanti bisa di lain hari bisa dibahas ya. Jadi intinya bahwa semua apa yang muncul dari pertanyaan yang ada ini adalah kasus-kasus yang selama ini dihadapi oleh penanya mungkin, dan juga mungkin ada yang penanya ini ditanya oleh orang lain lalu kemudian ditanyakan di sini. Lah, ini adalah sebuah reaksi dari adanya pertanyaan-pertanyaan sehingga diharapkan Aswaja Center ini memang bisa memberikan pencerahan kepada warga khususnya warga NU dan umumnya kepada semua warga masyarakat. Jadi mungkin itu acara kajian atau pengajian dialogis pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya selaku moderator, kalau ada salah-salah kata, ngalafu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya serahkan kepada Muqassimul Awqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma aikid qulubal ulama'i wal muslimina min naumi ghaflatihimul amiq wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyyatana hadatil ulama hayatan thayyibatan ila yaumil qiyamah bi barakati falanuhyiyannahu hayatan thayyibah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibah ala kulli zalimin wa ba'dili wa su'il la'allahum yattaqun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mengusir aku dari buminya, tak akan aku merintih, juga tak akan aku menangis.
ketidakadilan yang ditimpakan oleh manusia bukanlah alasan